Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Safira Aprilia Ivani Putri dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan internasional. Bagi kalian yang belum tahu apa itu lembaga keuangan internasional, yuk simak video berikut ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya guys. Thank you. Nah, baiklah sekarang saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan internasional. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian lembaga keuangan internasional, yang kedua, jenis lembaga keuangan internasional, dan yang ketiga, peran lembaga keuangan terhadap perekonomian di Indonesia. Baiklah, pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan internasional. Apa sih lembaga keuangan internasional itu? Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Sedangkan menurut Kashmir, lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Keuangan internasional atau juga disebut ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Keuangan internasional mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Nah, materi yang kedua yaitu ada jenis lembaga keuangan internasional. Yang pertama ada Bank Dunia. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Grup Bank Dunia terdiri dari yang pertama, IBRD, yaitu International Bank for Reconstruction and Development, yaitu memberi pinjaman dan bantuan pembangunan bagi negara berpenghasilan menengah. Yang kedua ada IDA atau International Development Association, yaitu memberi kredit lunak dan mitra pembangunan untuk negara miskin. Yang ketiga ada IFC, yaitu International Finance Corporation, untuk memberi bantuan pembiayaan investasi bagi negara yang berkembang. Yang keempat ada MIGA, yaitu Multilateral Investment Guarantee Agency, memberi pinjaman, pengembangan skill dan sumber daya perlindungan kepada investor atas risiko politik. Yang kelima ada ICSID, yaitu International Centre for the Settlement of Investment Dispute, yaitu memberi bantuan arbitrasi dan penyelesaian atas permasalahan investor dengan negara, di mana lembaga ini berinvestasi. Tujuan pembentukan Bank Dunia yaitu yang pertama ada merekonstruksi dan membangun daerah yang rusak karena peperangan dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang belum maju, dengan jalan memberikan fasilitas dalam investasi modal untuk tujuan-tujuan produktif. Yang kedua, memajukan perdagangan internasional dan neraca pembayaran yang seimbang. Dan yang ketiga yaitu mengadakan koordinasi dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh satu melalui badan-badan internasional lain. Dan yang keempat, mengadakan koordinasi dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh atau melalui badan-badan internasional lain. Nah, jenis lembaga keuangan internasional yang kedua yaitu ada International Monetary Fund atau IMF. Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Tujuan IMF yaitu yang pertama, untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga. Yang kedua, untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang ketiga, untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. Yang keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah.
Dan yang keenam, untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Lalu jenis lembaga keuangan internasional yang ketiga yaitu ada Islamic Development Bank atau IDB. Islamic Development Bank adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 atau 15 Syawal 1355 Hijriah oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Fungsi IDB yaitu untuk memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB juga mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu seperti dana bantuan untuk masyarakat muslim di negara-negara non-anggota IDB dan berwenang untuk menerima dana dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel. Lalu tujuan IDB itu apa sih? Nah, tujuan IDB yang pertama yaitu untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu hukum Islam. Jenis lembaga keuangan internasional yang keempat yaitu ada Asian Development Bank atau ADB. Nah, apa sih Asian Development Bank itu? Asian Development Bank adalah sebuah bank internasional yang berkantor di pusat Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Lalu apa sih tujuan ADB itu? Nah, tujuan ADB yang pertama yaitu memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang. Yang kedua, memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Yang ketiga, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta untuk tujuan pembangunan. Yang keempat, membuat tanggapan terhadap permintaan tenaga teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan. Nah, materi yang ketiga yaitu ada peran lembaga keuangan terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada peran IMF. Ketika Indonesia ditimpa krisis ekonomi, IMF menyarankan untuk menaikkan tingkat suku bunga hingga 70% untuk mencegah pelarian modal ke luar negeri. Resep IMF untuk menaikkan suku bunga tinggi ini memang berhasil meredam inflasi pada saat itu. Pada saat krisis, di mana daya beli masyarakat turun drastis, IMF mengajukan pengurangan subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan tarif dasar listrik atau TDL berdasarkan sudut pandang ekonomi. Kebijakan ini dianggap berhasil dalam waktu sementara karena masyarakat dapat kembali menggunakan bahan bakar minyak dan listrik karena harga yang akhirnya bisa dijangkau. IMF menyarankan Indonesia agar melakukan privatisasi berbagai perusahaan selama kontrak 5 tahun dalam rangka membantu krisis di Indonesia. IMF memberikan bantuan sekitar 5 miliar dolar, namun berdasarkan analisis para pakar ekonomi seperti Joseph Stiglitz dan Paul Krugman, kebijakan yang diusulkan oleh IMF tersebut kepada pemerintah Indonesia hanya memberikan dampak positif untuk sementara dan malah dapat menjadi bumerang karena implementasinya yang salah. Analisis mereka kemudian terbukti benar ketika akhirnya Indonesia terkena dampak krisis ekonomi dunia yang membuat Indonesia hampir bangkrut. Yang kedua ada peranan Islamic Development Bank. Sejak berdiri pada tahun 1975, IDB telah banyak berperan dalam berbagai aspek sebagai lembaga pembiayaan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Melalui instrumen ini, IDB membiayai berbagai proyek dalam bidang pertanian, industri, agroindustri, dan sektor infrastruktur. Nah, yang ketiga ada peran Asian Development Bank. Untuk Indonesia berperan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan, di samping sumber lainnya berupa tabungan pemerintah
tabungan masyarakat, dan investasi modal asing, serta sumber di dalam negeri lainnya. Sejalan dengan itu, bantuan ADB tersebut digunakan sebagai pelengkap dari keseluruhan pembiayaan pembangunan nasional yang pemanfaatannya sebagai besar untuk membiayai pembangunan proyek-proyek prasarana, sarana, dan proyek lain yang produktif dan sesuai dengan pentahapan pembangunan dalam pembangunan 5 tahun atau PELITA, baik yang bersifat proyek fisik maupun non-fisik. Nah, yang keempat ada peran Bank Dunia. Bank Dunia mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu sekitar tahun 1968. Peranan Bank Dunia ini terlihat dari kinerjanya dalam menjalankan tugas di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi tugas banyak dunia untuk Indonesia pada saat itu antara lain yaitu memimpin forum CGI. Nah, itu dia guys materi tentang Lembaga Keuangan Internasional. Semoga bermanfaat and thank you for watching. See you!